Raisa Nurahima Gunawan. And my name is Iis Maria. My name is Siska Sustiawati. In this, we will presentation about passive voice simple future tense. Oke guys, jangan ngomongin masa lalu mulu nih. Karena di sini saya akan membahas tentang simple future yang artinya kita bakalan bahas tesis di masa depan. Jadi, 1 detik dari sekarang itu disebutnya masa depan, mau 5 menit kemudian atau kebesokan harinya. Ya, itu berhubungan dengan simple future. Nah, kayak gimana sih contohnya? Nanti akan kita bahas di video ini. Yang pertama itu, passive voice itu apa sih? Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesianya itu ada kata melakukan, dilakukan, menonton, ditonton, terus melihat, dilihat. Nah, kata-kata di itu loh yang disebut passive voice. Passive voice itu sendiri, dia punya rumus be diikuti verb 3. Passive voice selalu menggunakan verb 3. Dan verb yang dipakai ini adalah verb transitive atau bisa disebut verb yang butuh objek. Kenapa dia harus butuh objek? Karena nantinya objek yang di belakang itu loh yang bakal ditarik ke depan menjadi subjek. Dia akan merubah posisi. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah contoh dari simple future tense, yaitu I will make a cake, yang artinya saya akan membuat sebuah roti atau sebuah kue. Dan kita analisis dulu mana sih subjeknya, yaitu I itu sebagai subjek dan make-nya itu sebagai verb 1 dan cake-nya itu sebagai objek. Ketika dia dirubah menjadi rumus pasif nanti, maka rumus pasif simple future tense will plus verb 1 dia akan dikawin silangkan dengan be verb 3 dan hasilnya akan menjadi seperti verb 1 akan dikawin silangkan dengan be dan dia akan menjadi be. Itu yang dinamakan rumus pasifnya. Passive voice, karena dia itu lawan katanya aktif, maka objek yang di dalam kalimat tersebut dia akan berpindah ke depan. Oke, lalu will-nya turun. Will be verb 3. Verb 3-nya dari make adalah made. Karena dia berubah jadi pasif, maka dia harus diubah menjadi verb 3. A cake will be made by subject. Subjeknya di sini I. Tapi ketika dia ditarik ke belakang, ditarik setelah verb, maka dia akan pindah posisi jadi objek. Maka dia akan menjadi by me. I will make a cake, aku akan membuat kue. I will make a cake, aku akan membuat kue. Kalau kita dirubah ke pasif, jadi sebuah kue akan dibuat oleh saya. Sekalipun nih teman-teman, cake ini berasal dari awalnya adalah objek. Ketika dia sudah pindah ke depan sebelum verb, maka dia tetap disebut sebagai subjek. Dia tetap namanya adalah subjek. Sedangkan I itu nanti ketika di belakang dia akan berubah menjadi agent, yaitu pelaku, sebagai pelaku. Karena tadi Siska yang sudah menjelaskan tentang passive voice simple future tense yang menggunakan will, maka di sini saya akan menjelaskan tentang passive voice simple future tense yang menggunakan be going to. Terus kita akan menjelaskan tentang rumusnya. Rumusnya adalah yang going to, yang aktif, subjek plus be going to plus verb 1. Sedangkan yang pasif adalah subjek plus be going to plus be plus verb 3. Nah, untuk yang negatifnya rumusnya adalah yang aktifnya subjek plus be not be going to plus verb 1, sedangkan yang pasifnya subjek plus be not going to
plus B plus verb 3. Dan contoh kalimatnya adalah she is not going to call you at 7 p.m. You are not going to call you at 7 p.m. Kalau misalkan aktifnya, kita tinggal nambahin. Gimana kalau misalnya yang si subjeknya ini she, he, it ketemu will? Nah, kalau ketemu will itu harus ketemunya juga verb 1. Contoh, aku gak akan nikah sama kamu. Berarti kita tinggal tambahin not. Nah, tinggal tambahin notnya setelah will. So, I will not marry you. Sedih sih ditolak, tapi jangan khawatir, masih banyak, tenang aja. Terus, intinya kalau misalnya yang negatif, kita tinggal tambahin subject plus will plus not plus verb 1. Nah, sekarang interrogatifnya. Gimana sih? Atau kata tanya itu kayak gimana sih? Nah, jadi tinggal pindahin will-nya aja ke depan. Kayak misalkan kita sering banget nih dengar will you marry me gitu kan. Selanjutnya kita tinggal tambahin will dan be. Abis itu adjective, noun and adverb. Nah, contohnya misalnya waktu kecil kita sering banget bilang aku ingin jadi dokter. Nah, jadi kita cuma bilang I will be a doctor. Intinya sih yang ketiga itu yang adjective, noun and adverb. Nah, ternyata Will itu ada temennya yang namanya be going to. Apa sih bedanya? Oke, bedanya will sama be going to itu ya. Iya. Kalau will itu spontanitas, jadi iya, langsung. spontan. Sedangkan be going to itu udah semacam perencanaan, Prepare ya? gitu. Oh iya, contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu secara spontan itu misalnya kita langsung ajak ke teman kita, "Hai, ke rumah aku dong." Terus si teman kita juga ngerespon, "Ya, I will come to our house." Seperti itu. Jadi mendadak, tidak direncanakan. Yang akan dilakukan tapi tidak rencana sebelumnya, spontanitas. Oh, seperti itu ya. Iya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi